Selamat datang di channel Rumi Topik. Ada baiknya sebelum mendengarkan, posisikan terlebih dahulu tubuh Anda dengan nyaman. Tenangkan perasaan Anda, santai, rileks, dan disertai dengan mengucapkan basmalah. Selamat mendengarkan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Alhamdulillah, ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah, kita sama-sama belajar dan kita selalu bersyukur, berterima kasih kepada Allah karena satu hal, bahwa ketika semangat belajar itu masih ada, semangat belajar adalah suatu rezeki yang sangat besar yang kadang kita luput untuk mensyukurinya. Jadi pertama-tama mari kita bersyukur, berterima kasih pagi hari ini semangat kita masih ada. Salawat serta salam juga kita lupakan, kita sampaikan kepada seluruh nabi dan rasul, wabil khusus baginda besar kita Rasulullah Muhammad SAW, pada para sahabat-sahabatnya, tabiin, pemuka-pemuka agama, wali-wali Allah, pejuang bangsa dan senantiasa sampai kepada kita sampai akhir zaman. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saya selalu mendisklaimer di awal bahwa saya bicara di sini bukan mau ceramah, bukan mau tausiah, bukan mau mengajari, bukan berarti lebih tahu, apalagi lebih benar, tapi saya datang ke sini untuk kita sama-sama belajar. Dan juga bukan mencoba untuk convincing apapun, untuk meyakinkan apapun, tapi kita sama-sama berdiskusi, berdialog, dan berkontemplasi. Setuju Ibu Bapak? Setuju ya? Oke. Seperti biasa saya bakal banyak nanya Ibu Bapak. Yang terpenting Ibu Bapak just enjoy, nikmati. Ibu Bapak nggak boleh serius, tapi sungguh-sungguh gitu ya, karena get relax gitu. Belajar terbaik itu relax dan bahagia, gitulah kira-kira. Oke, Ibu Bapak, hari ini kita akan bicara topik yang agak dalam sedikit gitu ya. Dan concernnya mudah-mudahan dengan pendalaman ini kita jadi lebih mengenal tentang hidup gitu intinya. Saya mau ulang-ulang dulu ya Ibu Bapak. Masih ingat nggak statement tentang man arafah nafsah faqad arafah robbah? Kalau kamu kenal diri, kamu kenal Rob, kenal Allah. Betul Bu? Sip. Berarti diri ini apa Bu Pak? Tempat untuk mengenal Allah, teleskop untuk mengenal Allah, mikroskop untuk mengenal Allah. Berarti si diri ini alat bukan? Alat bukan? Tujuannya untuk apa? Berarti kalau alat ini hanya untuk mengenal Allah, yang jadi subjek Allahnya atau dirinya? Gini, kan kenal diri untuk kenal Allah. Berarti diri ini alat untuk mengenal Allah. Ibu Bapak beli mobil untuk koleksi mobil atau untuk menghantarkan kita ke tempat yang kita mau? Menghantarkan. Ya, mobil tujuannya kendaraan untuk menghantarkan. Berarti beli mobil untuk bagaimana saya sampai ke tempat tujuan, betul nggak? Yes. Berarti kalau begitu, si diri ini adalah teleskop atau alat atau tools atau wahana. Poin penting subjek utamanya adalah Allah. Sampai sini oke? Makanya begitu sholat kita ngomong Allahu Akbar. Ini yang Allahu Akbar itu kebanyakan bahasa basi Bu. Kalau Allahu Akbar yang besar siapa? Berarti kitanya nothing gitu. Maka begitu Allahu Akbar, kamunya nggak ada harusnya gitu. Begitu Allahu Akbar, kamunya tuh. Ibu Bapak, kalau kita mendekati matahari, hangus nggak? Hangus. Maka kalau mendekati Allah, Allah itu nanti dilambangkan seperti matahari, kamunya hangus gitu. Maka semakin dekat kepada Allah, semakin hanguslah dalam tanda petik dirinya gitu. Jadi maaf ya, kalau semakin dekat sama Allah, semakin akunya gede banget. Berarti nggak ngedeketin gitu Bu. Ini kalau nggak saya tolong nih, nah mulai itu. Ini kalau nggak saya bantu nih, nah berarti dirinya makin penting gitu. Maka ketika mengenal diri, tempat wahana untuk mengenal Allah. Jadi kita dikasih diri hanya untuk apa? Kenal Allah. Gitu ya.
Sampai sini oke? Oke? Ulang sekali lagi. Diri dalam bahasa Arab, terminologi ini disebut man arafah nafas. Ya, nafs di situ kalimatnya. Bukan ruh, bukan jasad, bukan. Tapi nafs. Nafs itu nanti ada kaitannya sama jiwa. Berarti kalau begitu mengenal diri, mengenal apanya kita, Bu, Pak? Jiwanya. Jadi bukan masalah ini nih. Bukan masalah yang dicermin, ya itu penting sih. Tapi concern di sini adalah kalau kamu kenal jiwamu, kamu kenal dari mana berasalnya sang jiwa, gitu maksudnya. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Sekarang saya tanya, berarti kita penting untuk mengenal jiwa nggak? Penting untuk mengenal diri nggak? Sekarang saya tanya, kalau ada pertanyaan, Anda siapa? Ibu bapak jawab apa? Kadang ada aku yang sebagai nama. Ada? Ada. Ada aku yang sebagai statusnya suami atau istri. Ada? Ada. Ada aku yang jabatannya CEO. Ada? Ada. Ada aku yang udah jadi kakek atau nenek. Ada? Jadi aku tuh yang mana? Ulang ya, ibu bapak ya. Ibu bapak kita analogikan dulu sederhana aja. Kalau ada orang nanya, Anda siapa? Paling common kita jawab apa, Bu, Pak? Nama. Sekarang saya tanya, kalau aku dan aku yang sejati, beda nggak? Beda nggak? Kira-kira kalau kita bicara mengenal diri sang jiwa, yang jiwa berasal dari Allah, ini diri yang sejati atau diri yang non sejati? Non sejati atau sejati? Iya, dengerin dulu pertanyaannya. Ibu bapak gini. Di dalam aku banyak aku nggak? Banyak nggak? Ada aku yang pagi-pagi lagi happy, bisa. Begitu nerima WhatsApp jadi kesel, ada. Jadi aku ini yang happy atau yang kesel? Tapi nanti siang bisa happy lagi nggak? Nanti sore bisa ada cemburu nggak? Nanti ada kemalaman bisa sedih nggak? Terus aku yang sedih, aku yang cemburu, aku yang happy, aku yang bete, aku yang bad mood. Ini aku yang benernya yang mana? Gini. Ibu bapak nanti kalau kita sadari ya, seumur hidup kita cuma mencari aku yang nggak pernah berubah gitu. Karena kalau aku melekatkan diriku kepada jabatanku sekarang, itulah kenapa orang nggak mau lepas jabatan gitu, Bu, Pak. Kenapa? Karena dianggap dirinya adalah jabatan. Dirinya adalah hartanya, dirinya adalah statusnya, gitu kira-kira. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Berarti kita ini banyak identitas nggak? Waktu kecil namanya itu dipanggil, udah gede itu, nanti lebih tinggi lagi, udah jadi profesor, depannya pakai prof depannya, beda-beda. Betul nggak? Oke, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Karena kita kalau ngomong berbicara man arafah nafsah, kita tuh salah mengerti dan salah mengenal tentang diri kita gitu, Bu. Makanya kalau saya disuruh lagi jadi pembicara, Kang Abu memperkenalkan diri, saya agak ragu-ragu, Bu. Saya nanya balik, mau memperkenalkan diri yang sesungguhnya atau yang basa-basi? Yang basa-basi aja lah, ya udah. Soalnya kalau saya memperkenalkan diri yang sesungguhnya, nggak akan pada percaya juga, gitu masalahnya. Ngerti nggak maksud saya? Bentar lagi ngerti. Oke, ulang ya. Nah, ini penting dulu nih. Diri ini mengikat kepada banyak identitas nggak, Bu, Pak? Ya. Entah aku sebagai suami, entah aku sebagai CEO, entah aku sebagai. Jadi kita ini sebagainya banyak banget nggak? Makanya dalam tradisi Islam, waktu kita syahadat ngomong apa, Bu, Pak? Asyhadu ilah. Berarti di situ ada kata-kata ilah dan Allah. Betul nggak? Betul nggak? Apa bedanya? Ilah banyak. Ilah banyak. Allah
Oke, pelan-pelan ya, pelan-pelan nih. Tidak ada ilah selain Allah. Habis gitu ngomongnya aku bersaksi lagi. Kalau bersaksi menyaksikan enggak? Ibu bapak kalau berani ngomong bersaksi harusnya udah menyaksikan belum? Sekarang nyaksikan enggak, ngomong aku bersaksi. Dari mana? Betul nggak? Makanya Allahu Akbar basa-basi, syahadat basa-basi, sholat basa-basi. Makanya Allah ngomong di Quran, fawailul lil musallin. Celakalah orang yang ini basa-basi gitu, Bu. Allahu Akbar, inna sholati wa nusuki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu yang ngerti dan paham isinya kira-kira banyak atau dikit? Dikit banget. Selesai iftitah, di iftitahnya ngomong, pokoknya ya Allah terserah engkau aja. Beres sholat, ngatur Tuhan gitu, Bu, Pak. Ya Allah, sebaiknya ya, gitu, Bu, Pak. Jadi ngasih advice sama Tuhan. Betul nggak? Sip ya? Oke ya? Oke. Kalau kita berbicara terminologi ini, kunci utamanya, keywordnya, banyak aku di dalam aku. Ada aku yang ini, aku yang itu, dan seterusnya. Sampai sini oke? Nah, banyak aku inilah concernnya lebih kepada ilah. Ilah itu Tuhan. Allah itu realitas. Berarti tidak ada Tuhan selain realitas. Jadi kalau kita menyembah realitas, realitas yang dihadirkan kepada kita, penting untuk kita terima nggak? Sekarang saya tanya, banyak menerima hidup atau banyak komplain sama hidup? Yang mana? Komplain. Kenapa komplain? Karena ada Tuhan-Tuhan yang lain yang kita anggap itu yang paling baik gitu. Saya mau nanya, Bu, Pak, Ibu Bapak kalau ada sakit dan sehat, milih mana? Hah? Oke. Kalau waktu sakit datang diterima nggak? Tadi milih sehat, sekarang diterima. Dengerin tuh. Sakit dan sehat mana yang baik? Hah? Oke, saya tanya. Sehat realitas bukan? Iya. Sakit? Jadi mau sakit mau sehat dua-duanya? Maka dalam konteks realitas semuanya netral. Semuanya apa, Bu, Pak? Netral. Berarti kalau lagi sakit penting diterima nggak? Kalau lagi sehat penting diterima. Tapi kalau disuruh milih pengen yang mana? Jadi ngerti ya, kenapa orang sakit menderita? Karena dia nggak nerima sakit, pengennya sehat. Padahal sakit realitas nggak? Sehat realitas. Ibu bapak mohon maaf, ada orang sakit dari sakitnya mendapatkan pencerahan. Ada nggak? Berarti sakit bagus nggak? Netral. Nah. Mendapatkan sama kehilangan, lebih baik yang mana? Netral. Gini. Waktu ibu bapak dapat, bilang apa? Besoknya dicuri, bilang apa? Yang lagi diuji yang mana? Waktu dapat diuji nggak? Waktu hilang diuji. Tapi pas ngerasa paling diuji waktu kapan? Gitu. Padahal mendapatkan ujian, kehilangan juga ujian. Mendapatkan karena pas wadahnya, kehilangan supaya jangan melekat. Gitu nggak kira-kira? Iya. Maka ibu bapak maaf ya, seseorang yang belum bisa melihat netral dalam apapun, itu nggak layak disebut Islam gitu. Maka Islam itu bukan identitas, bukan. Bagaimana kita menyikapi hidup, semuanya adalah realitas yang diberikan oleh Allah. Maka aku bersaksi tidak ada konsep lain, tidak ada apapun Tuhan-Tuhan yang lain, kecuali realitas yang sedang aku
hadapi saat ini dan aku terima itu. Itulah yang disebut inna dina indallahil Islam. Yang terbaik adalah Islam. Ini nggak ada urusan sama KTP. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Sip ya? Jadi kalau sehat diterima, sakit diterima. Islam nggak? Islam. Maka tidak ada yang terbaik kecuali kamu menerima realitas. Karena realitas tidak pernah bisa kamu tolak. Maka kalau ibu bapak menolak masalah, dia pasti akan datang lagi. Lebih besar lagi. Sampai masalah ini nanti ngasih message ke kita, pesannya kita dapat, baru dia stop naik kelas. Sekarang kebanyakan ngelihat masalah dihindari. Betul nggak Bu Pak? Padahal masalah itu malaikat yang menyamar sebagai apapun sistem membuat kita naik kelas untuk lebih mengenal diri. Jadi masalah baik atau buruk? Netral. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Clear ya? Jadi kalau orang syahadat banyak komplain, kira-kira banyak basa-basinya nggak Bu Pak? Iya. Katanya syahadat, gimana aku? Aku kasih sakit, kamu komplain. Kamu sehat, kamu lupa sama aku. Gimana? Sip ya? Makanya nanti kita ngerti dalam konteks pemahaman diri yang sejati adalah mengenal aku yang dalam tanda petik paling sejati. Sampai sini oke? Oke? Jadi Tuhan banyak nggak Bu Pak? Tuhan banyak nggak? Tuhan, Ibu Bapak, kita ngomong definisi dikit aja ya. Definisi Tuhan apa sih Bu Pak? Definisi Tuhan, sesuatu yang mendominasi dirimu, itu Tuhan. Jadi kalau Ibu Bapak lagi mikirin uang mulu, yang jadi Tuhan apa? Nah gitu. Lagi mikirin anak mulu, yang jadi Tuhan apa? Padahal Tuhan sejati siapa? Realitas. Berarti semakin melekat kepada Tuhan, semakin meninggalkan realitasnya kira-kira. Iya. Makanya ketika dia punya banyak uang, ngerasa uangnya akan menyelamatkan dia gitu. Makanya ketika dia punya jabatan, dia merasa jabatannya akan menyelamatkan dia. Padahal bisa jadi itu adalah ilah-ilah yang lain. Dan itu yang akan membuat justru kita tidak mau kembali kepada Allah. Contoh. Setiap yang hidup, concernnya akan melalui proses yang namanya mati. Oke? Berarti lawan kata mati apa? Bukan, lahir. Nah. Maka antara lahir dan mati, ini namanya kehidupan. Saya mau nanya, Ibu Bapak. Berarti kalau kita dilahirkan, pasti mati nggak? Jadi tujuan lahir apa? Bukan pulang. Ilahi roh, bukan mati, bukan. Wah, gawat ini. Ibu Bapak, mati bukan tujuan, bukan. Jembatan menuju pulang. Sampai sini oke? Berarti kalau mati adalah jembatan mau pulang, kita lagi mau menuju pulang, berarti kita sadar ini bukan tempat kita yang sejati. We are not belong to here. Betul nggak? Hanya sementara di College of Earth, di School of Life, di planet bumi yang menjadi universitas kehidupan, belajar bentar, nanti mau pulang, gitu kira-kira. Nanti mau apa Bu Pak? Karena tujuan akhirnya pulang. Saya mau nanya sama Ibu Bapak, udah kangen pulang belum? Udah kangen belum? Nah, Ibu Bapak, kemarin saya ketemu sama psikiatri. Satu lagi psikolog. Ngomongin tentang rumah sakit jiwa. Rumah sakit apa Bu Pak? Nah, dapat info, kalau di rumah sakit jiwa pasiennya udah pengen pulang, ini udah sembuh berarti gitu. Tapi kalau ditanya mau pulang, enggak, masih betah di sini. Masih pasien gitu. Berarti kalau udah mulai pengen pulang, ciri-ciri udah lumayan
Kalau belum kangen pulang, kira-kira masih dalam keadaan apa? Sakit. Yang sakit apanya? Jiwanya. Jadi ibu bapak nanti tolong disadari, bumi adalah rumah sakit jiwa besar. Udah gitu aja. Jadi kalau ibu bapak ketemu orang nyebelin, wajar sesama pasien yang belum sembuh. Udah gitu aja. Bener gak ini? Dia pasien, aku juga pasien. Buktinya apa? Masih di sini, gitu. Sampai sini oke? Jadi kalau kita ngejelek-jelekin orang, ngejelek-jelekin yang lagi sakit jiwa, yang ngejelekin kira-kira. Makanya kalau dalam tradisi Jawa, yang waras itu, nah itu. Sampai sini oke? Oke? Ibu bapak kita pemanasan dulu ya. Pelan-pelan, pelan-pelan. Ini direnungin. Satu, renungin. Yang kedua, ini mark 1 ya. Saya tulis sebagai exhibit 1. Yang kedua, berbicara masalah hidup, saya mau nanya sama ibu bapak, kita ini hidup di bumi atau hidup di dunia? Di Ancol itu ada bumi fantasi atau ada dunia fantasi? Kenapa pakai dunia di situ? Oke. Di surat 2 ayat 30 Allah berfirman, aku akan menciptakan khalifah fil ard. Betul nggak? Di muka bumi. Fil ard atau fi dunia? Aku akan menciptakan khalifah fil ard. Di muka sih. Tapi ibu bapak kalau doa gimana? Robbana fi. Nah, gimana? Betul nggak? Padahal Allah pengen menciptakan di mana? Fil. Tapi kita doanya fi. Jadi kita hidup di mana? Ibu bapak kita mulai menyadari ya, betapa kita nggak banyak kenal diri kita. Betul nggak bapak? Sibuk banget masalahnya. Sibuk pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu. Kita kebanyakan hidup di kepala daripada hidup di saat ini gitu loh bapak. Masa lalu, masa depan, masa lalu, masa depan. Akhirnya kita nggak punya banyak waktu untuk mengenal aku siapa ya, gitu bu, Mbak. At the end jadi nggak kenal, gitulah kira-kira. Sampai sini oke bu, Pak. Jadi kita masih rawat jalan, ibu bapak. Gitu ya. Oke. Ini direnungin lagi nih. Belum nanti ada pertanyaan. Rabbana atina fi dunya wa fil akhirati. Jadi ada akhirat di sini. Jadi dunia itu apa? Bumi itu apa? Dunia itu apa? Akhirat itu apa? Dan nanti perjalanan jiwa tuh di mana? Gitu kira-kira. Berarti aku banyak nggak? Ada aku yang namanya ini, nanti dipanggilin ini. Teman SD-nya manggilnya ini, teman SMP-nya manggilnya ini, teman SMA-nya manggilnya ini. Banyak. Tapi dari kira-kira yang banyak ini, yang kira-kira sejati itu yang mana sih? Kan itu. Maka yang sejati itulah yang disebut nanti namanya fitrah. Maka untuk melepaskan semua aku perlu Ramadan. Betul nggak? Maka habis bulan Ramadan kembali kepada dan nggak ada urusan sama porsi sebenarnya. Karena nanti terlalu sibuk di seremonial, fitrahnya nggak ketemu gitu. Waktu Syawal balik lagi. Ibu bapak ada waktu Ramadan, waktu puasa soleh baik banget, waktu Syawal balik lagi pelit. Ada begitu nggak? Banyak kayak enak aja ada. Ya, kenapa? Karena kita masih melihat agama ini adalah keharusan, bukan perluan. Saya harus puas, kenapa kan orang Islam? Ya. Saya harus sholat, kenapa kan orang Islam? Iya. Pertanyaannya perlu nggak? Nggak tahu, pokoknya harus saja. Di situ ada fairness. Maka banyak orang melakukan ritual karena takut. Nanti kalau nggak sholat dosa, kalau dosa masuk neraka. Jadi sholatnya ikhlas nggak bu, Pak? Orang yang sholat karena takut ikhlas nggak kira-kira? Enggak lah. Pasti Maka ciri-ciri orang yang sholatnya terpaksa, Allahu Akbar, rakaat 2, rakaat 3, ya udah gitu aja.
nggak fokus. Dimana harusnya sholat adalah tempat fokus, ini nggak fokus sama sekali gitu kira-kira. Oke ya, ibu bapak, ini variabel-variabel pembahasan kita. Saya rasa ini akan selesai dalam satu pertemuan. Kita usah nyepet-nyepet beresin materi, tapi dapat deep understanding-nya. Boleh bu pak? Sip. Sampai tahapan ini ada pelajaran yang udah didapat belum? Ada? Sip, mantap. Bismillah ya, kita mulai nih. Nah, yang pertama, kita mengerti dulu. Kalau kita berbicara diri yang sejati yang namanya fitrah, itu pasti nggak pernah berubah. Oke? Berarti kalau nggak pernah berubah, dia akan selalu seperti itu. Kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun. Berarti udah jelas, diri sejati kita bukan tubuh fisik. Karena ibu bapak kalau ngumpulin foto dari lahir sampai sekarang, beda nggak? Beda. Berarti berubah nggak? Berarti udah jelas fisik itu bukan yang sejati. Nah nanti kalau kita nggak ngerti yang sejati mana, yang nggak sejati mana, salah fokus. Yang nggak sejati fokusnya gede banget, yang sejati cuek gitu bu, pak. Itu ya. Makanya mungkin sekarang sibuk skincare, tapi soul care-nya kurang gitu bu, pak. Yang diurus kulit mulu, tapi esensial kulit yang berupa soul itu jangan-jangan nggak dikandung. Padahal nanti kita ngerti bahwa ketiga poin penting dalam kehidupan ini semuanya penting untuk balance, gitulah kira-kira. Sampai sini oke? Sampai sini straight to the point bu, pak. Intinya adalah hidup sekolahan sang jiwa supaya jiwanya matang. Karena urusan pematangan itu konteksnya bukan pada tubuh fisik. Matang jiwa namanya dewasa. Maka menua pasti, mendewasa nggak otomatis. Ibu bapak, ada orang makin tua makin kayak kanak-kanak, ada nggak? Jadi yang namanya dewasa nggak ditentukan sama seberapa tua dia hadir di sini. Maaf ya, saya jadi pengen relate kepada hubungan orang tua sama anak nih. Anak itu hadir yang membawa status ibu bapak menjadi orang tuanya, betul nggak? Jadi anak itu melahirkan orang tua. Karena kalau nggak ada anak, nggak ada orang tua. Betul nggak? Oke. Nah yang menarik adalah kalau kita nggak ngerti, punya deep understanding tentang ini, kita akan melihat anak barang kosongan, nggak tahu apa-apa. Maka banyak orang tua yang terlalu semangat ngasih wejangan ke anaknya, dianggap nggak tahu apa-apa. Padahal itu benih jiwa yang siap untuk ditumbuh. Makanya kenapa disebut orang tua? Kenapa bu, pak? Kenapa disebut orang tua? Karena hidupnya jauh lebih lama dari anaknya. Oke? Berarti punya banyak lebih pengalaman dari anaknya nggak? Tapi bapak, sorry to say, lebih banyak pengalaman belum tentu lebih baik. Betul nggak? Nah, once nanti kita nggak ngerti ini, karena nanti jiwa akan sangat erat kaitannya sama orang-orang terdekat kita. Maka yang akan mematangkan jiwa itu pasti nggak jauh-jauh. Guru jiwa sejati dalam hidup itu cuman pasangan orang tua, anak, selesai. Ibu bapak maaf ya, kalau sabar itu di jasad atau di jiwa? Di jiwa dong, jelas. Kalau Allah beserta orang yang sabar, berarti jiwa harus selalu menjadi sabar terus nggak? Harus naik kelas sabarnya nggak? Kalau ibu bapak pengen naik kelas sabarnya, harus ketemu orang nyebelin nggak? Nah gitu. Sampai sini oke? Jadi yang akan membawa jiwa kita paling sabar siapa? Pasangan, anak, udah gitu aja. Jadi kalau pasangan ada kakak nyebelin, alhamdulillah, ini sekolah jiwaku yang terbaik. Jadi kalau anak nyebelin, alhamdulillah, ini sekolah jiwaku yang terbaik. Dan semua akan terjadi pada orang-orang yang terdekat, gitu kira-kira. Nah, pilihannya cuma ada dua, bu, pak. Kalau diterima jiwanya tumbuh, kalau ditolak jiwanya luka. Udah gitu aja. Sekarang kebanyakan diterima atau ditolak? Itulah kenapa belum kangen pulang gitu, bu, pak.
Karena masih banyak luka di sini. Oke, sampai sini? Jadi nanti ngerti nggak kenapa puncak takwa itu memaafkan? Once kita nggak punya skill memaafkan, berarti sholatnya nggak nyampe, puasanya nggak nyampe, umrohnya nggak nyampe, muter-muter di jembatan, tapi nggak meningkatkan kualitas jiwa kita, gitu kira-kira. Oke, ibu bapak, sip ya, sip. Sekarang pertanyaannya, bagaimana perjalanan sang jiwa? Jadi nanti ibu bapak PR ya, tiap hari nanya aku siapa ya, ditanya aja tiap hari ibu pak. Gitu. Nanti lama-lama ketahuan jawabannya. Nanti mulainya, aku tuh bukan ibu ya ternyata. Aku tuh bukan si Abu ya ternyata. Aku tuh bukan pesulap ya ternyata. Nanti begitu, bukan, la ilaha illallah. Makanya tadi saya bilang kalau saya memperkenalkan diri yang sejati, semua pada kabur, bukan? Karena banyak yang nggak ngerti masalah ini gitu. Ayo saya nanya, di Al-Baqarah 115, kemana saja kamu menghadap, di situ wajah. Jadi kemana kita ngelihat wajahnya siapa? Jadi sifat Allah nomor satu apa? Sifat Allah nomor satu, kasih sayang mah asma, nama. Wujud. Ini waktu pelajaran TK, wujud, kidam, bako, muhalafatul lil hawadisi, kiam, dan seterusnya. Begitu nggak? Jadi dia wujud nggak? Makanya kita bisa bersaksi. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Nah, sekarang saya tanya Bu, Pak, gimana mekanisme wujudnya? Betul nggak? Karena kalau kita nggak tahu mekanisme wujudnya, pertanyaannya ngulang-ngulang, Allah di mana ya? Gitu, Pak. Beres syahadat, asyhadu alla ilaha. Nanya, Allah di mana ya? Nah, berarti tadi syahadatnya pasti basa-basi. Barusan ngomong bersaksi, sekarang nanya Allah di mana? Gimana? Sampai sini oke? Sip ya? Pelan-pelan ya. Bismillah. Ya, kita kesini dulu nih. Di surat 24 ayat 35 ada statement begini Bu, Pak. Allahu nur. Aku adalah cahaya. Oh, kalau begitu, kalau ditanya tentang Allah, sang realitas, pertama kali dia menampilkan dirinya dalam bentuk yang namanya cahaya. Maka cahaya di atas cahaya yang paling terbaik disebut dengan namanya Nur Muhammad. Apa Bu, Pak? Nah, sekarang saya tanya. Di alinea kedua syahadat, manggil-manggil nama Muhammad nggak kira-kira? Iya nggak? Dan ibu bapak bersaksi nggak? Berarti ketemu nggak? Ya, menarik ya? Katanya ngomong bersaksi, tapi sama Allah nggak ketemu, sama Muhammad nggak ketemu. Gimana sih gitu? Ini dulu pertanyaan saya waktu SD, Bu. Pak, guru ngaji saya nggak bisa jawab gitu. Pak kan bersaksi, Allahnya di mana? Pokoknya. Muhammadnya di mana? Pokoknya. Nggak make sense gitu. Betul nggak? Ya, contoh. Ibu bapak, kemarin kita baru maulid Nabi Muhammad. Betul? Oke ya, saya mau nanya, Nabi Muhammad itu lahirnya kapan? Hah? Nabi Muhammad lahirnya kapan? 12. Saya tanya, waktu lahir langsung jadi nabi nggak? Ya, didengerin dulu pertanyaannya coba. Yang saya tanya, Nabi Muhammad lahirnya kapan? Satu. Yang kedua, kalau ngomongin Muhammad, ini kira-kira ngomongin sosoknya bukan? Kan ada simbol, ada fungsi. Oke? Ada apa Bu, Pak? Ada fungsi. Ada presiden itu simbol apa fungsi?
Presiden kita hari ini siapa? Jokowi itu simbol apa fungsi? Presidennya? Iya. Ibu Bapak, kita agak muter-muter di sini agak lama nggak apa-apa ya. Karena once ngerti ini, udah kesananya gampang aja. Ini cuman pusing, semua pelajaran juga pusing di pengantar gitu Bu Pak. Begitu nanti isi-isinya, udah aja. Ya, simbol fungsi. Fungsinya presiden, simbol saat ini Pak Jokowi, betul nggak? Yang nggak boleh hilang yang mana? Bukan, ini bisa expired. Ini besok juga udah nggak bisa. Tapi tetap sistem presidennya harus ada nggak? Berarti setiap fungsi akan memiliki SIM. Bisa bedain? Bisa bedain? Besok siapapun yang bersimbol, tapi dia punya fungsi sebagai presiden. Oke? Sekarang saya tanya, Muhammad itu simbol apa fungsi? Ya gini, saya mau nanya, nama nabi yang terakhir siapa? Nama. Ya, di surat 61 ayat 6, Isa bilang, Yesus ngomong nih di 61 ayat 6, hai Bani Israel, nanti akan datang utusan setelah aku menggenapi Taurat, yang namanya adalah Ahmad. Karena dia adalah anak Pak Abdullah sama ibu Aminah, maka disebut Ahmad bin Abdullah. Jadi saya mau nanya, yang lahir 12 Rabiul Awal itu Nabi Muhammad atau Ahmad? Kenapa? Karena begitu lahir belum jadi nah itu. Dapat sampai sini? Oke? Oke? Berarti kalau kemarin, Ibu Bapak maaf ya, maaf banget, yang mau mendetail dan memahami dan concern di log 10.000 itu cuma 1%. 99% yang ngikutin aja pokoknya. Makanya kalian tuh bilang gini, saking susahnya mikir mending menilai gitu Bu. Jadi kalau orang banyak menilai berarti dia malas apa? Nah gitu. Berarti di situ ada critical thinking. Saya kembali, berarti yang deep meaning dan deep insight memahami konteks ini banyak atau sedikit? Dikit. Maka begitu kita ngerti, ya udah aja dimaklumi. Contoh, kalau kita bicara 12 Rabiul Awal adalah kelahiran Ahmad, which is kemarin adalah 12 Rabiul Awal kelahiran Ahmad, kan nggak terlalu tepat kalau itu dirayakan sebagai Maulid Nabi. Betul nggak? Karena Nabi Muhammad itu lahir 40 tahun setelah 12 Rabiul Awal. Iya bener nggak? Emang begitu brojol langsung jadi Nabi nggak? Enggak, dia perlu 40 tahun melakukan kontemplasi pembelajaran. Baru di usia 40 tahun hadir, terlahir sebagai Nabi Muhammad. Di sini Nabi Muhammad nih. Sampai sini oke? Kalau gitu saya tanya, jadi kapan lahirnya Nabi Muhammad? Iya kapan? 17 Ramadan. Begitu nuzulul Quran Iqra di bulan Ramadan. Berarti kalau gitu Maulid Nabi Muhammad harusnya tanggal berapa? Kemarin kita Maulid Nabi tanggal berapa? Kira-kira tepatnya? Nggak terlalu sih, tapi ya udah aja, udah gitu aja. Jadi Ibu Bapak juga habis dari sini nggak usah kalian semua salah loh ya. Harusnya nggak usah, udah biasa aja. Karena yang 99% taunya ya ini. Sampai sini oke? Nggak salah sih. Nggak salah. Nah. Makanya jadi berantem. Ada Maulid iya, ini gimana? Ngeberantemin sesuatu yang nggak esensial, tapi dua-duanya jadi ya nggak ngerti aja gitu kira-kira. Sampai sini oke Bu Pak? Apa sih message kita harus muter-muter mikir ke sini? Saya cuma mau nanya. Jadi Muhammad itu apa Bu, Pak?
Kan simbolnya Ahmad dong. Kan nama ini. Berarti Muhammad itu simbol apa fungsi? Fungsi. Berarti kalau kita ngomongin fungsi Muhammad, berarti ada pemaknaan dari kata Muhammadnya. Apa pemaknaannya? Sok ibu bapak ke Mekah, umroh haji, semua mau namanya Ishak, Ismail dipanggil Muhammad, 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 betul nggak? Berarti Muhammad ini punya makna sebagai gelar yang maknanya terpuji. Nah kalau kita ngerti ini, syahadat kita jadi make sense gitu loh Bu, Pak. Ya Allah ya Robbana, aku tidak akan memilih Tuhan selain Engkau, dan aku akan selalu menjaga keterpujianku karena aku adalah hamba-Mu. Gitu kira-kira. Begitu mau ngejelekin orang, Anna Muhammad, iya, ini terpuji, masa ngejelekin orang? Begitu mau pelit, Anna Muhammad, oh terpuji, masa jadi orang pelit? Gitu nggak Bu, Pak? Akhirnya kalau kita berbicara concern ini sebagai sebuah fungsi, berarti Muhammad ini adalah gelar. Contoh, saya sekolah, si Abu sekolah di Unpar, ngambil jurusan ekonomi. 5 tahun sekolah, gelarnya sarjana ekonomi. Sarjana ekonomi nama saya bukan? Emang habis selesai sekolah saya dipanggil sarjana ekonomi? Gitu nggak kira-kira? Nggak, tetap aja Abu gelarnya sarjana ekonomi. Ahmad bin Abdullah yang sekolah hidup 40 tahun gelarnya Muhammad. Namanya tetap Ahmad bin Abdullah. Mendapat gelar karena dia mendekatkan diri kepada Allah, gelarnya jadi Maka kalau gitu ada Muhammad sebagai gelar. Nabi Muhammad, di mana Ahmad bin Abdullah yang mendapatkan terpuji, ada Ahmad dan ada Nur Muhammad, cahaya awal kehidupan. Jadi Adam sama Nur Muhammad lebih tua mana? Nur Muhammad, karena ini awal mula. Tapi kalau pertanyaannya, Adam sama Ahmad lebih tua mana? Adam. Ahmad sama Nabi Muhammad lebih tua mana? Sip. Nah dalam beragama kita sibuk ribut di simbol, tapi fungsinya nggak ngerti gitu loh Bu, Pak. Kunut nggak kunut, berantem. Betul nggak? Padahal syariat itu simbol nggak? Simbol. Fungsinya cuman satu, ilaihi rojiun. Balik ke sini. Sampai sini oke? Nih, ribut di simbol. Maulid artinya apa? Lahir. Natal artinya apa? Bu, ini dengar kata Natal ada yang marah. Gitu. Padahal dua-duanya artinya lahir. Betul nggak Bu, Pak? Nah. Sip ya? Jadi yang dimauin sama Allah, kamu tembuslah simbol untuk mengenal fungsi. Jadi jangan sibuk sama namanya, tapi fungsinya apa? Karena tidak kita semua orang berfungsi sebagai manusia. Makanya nggak semua orang layak disebut manusia. Jadi kita ini orang atau manusia? Ibu bapak saya mau nanya, yang disuruh puasa orang apa manusia? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Belum jadi manusia belum. Berarti kalau jadi manusia kalau udah di kelasnya yang mana? Orang beriman pasti takwa nggak? Wah ini gawat nih. Ulang ya. Oke. Ibu bapak udah mulai agak-agak bingung nggak kira-kira? Nah, makanya di surat 93 ayat 7 ada kalimat gini, dan dia mendapatimu seorang yang bingung, maka aku akan memberikan petunjuk. Kalau sholat duha baca ayat ini nggak? Iya. Dan dia mendapatimu sebagai orang yang bingung, maka akan diberikan petunjuk. Berarti kalau mau dapat petunjuk harus apa dulu? Jadi kalau ibu bapak udah mulai bingung, sebentar lagi dapat apa? Gitu. Jadi ngerti ya kenapa saya banyak nanya supaya ibu bapak
Bukan berpikir. Yang penting at least tahu sekarang mana simbol, mana fungsi. Jadi syahadatnya tuh ada kesakralan gitu loh Bu, Pak. Ibu bapak ngajarin syahadat ke BO bisa ngikutin kok. Tapi kalau dia ngomong asyhadu alla, saya ngomong asyhadu, apa bedanya kalau nggak ngerti? Gitu loh. Sip ya? Clear ya? Oke ya? Oke, nanti kita bahas syahadat lebih detail. Tapi at least sekarang ngerti dulu apa bedanya Ahmad, Muhammad, Nabi Muhammad, Nur Muhammad. Ini kalau nggak bisa ngebedain, pusing. Nur Muhammad dianggap Muhammad, Muhammad dianggap Ahmad, Maulid. Nah, udah tuh, nggak tahu mana yang esensial, mana yang simbol, mana yang fungsi, mana yang simbol gitu. Oke? Oke? Jadi nanti semua nama Nabi dan Rasul itu simbol apa fungsi? Fungsi. Jadi itu nggak ngomongin Pak Adam, Pak Ibrahim, bukan. Kefungsian Adam, kefungsian Ibrahim, dan semua fungsi ada di dalam dirimu. Itu. Jadi kalau ibu bapak lagi terpuji, kira-kira lagi menjadikan fungsi yang mana? Muhammad. Ibu bapak begitu ngedengar orang lain ngejelekin, tenang. Direndahin, tenang. Dimusuhin, dijelekin lagi, tenang. Ibrahim kuat dibakar api. Pernah dengar gitu? Bukan masalah Ibrahim, bukan. Mau dikomporin dari luar, buat dia. Santai aja. Berarti kalau ibu bapak tidak menggubris jelek-jelek omongan orang, ibu bapak lagi berfungsi sebagai siapa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, kama sholaita ala sayyidina. Kenapa itu dibawa-bawa di sholat terakhir, di atahiyat? Bener nggak ini? Direnungkan. Soalnya rata-rata saya nanya gini, ibu bapak, kenapa di terakhir ada nama Ibrahim? Kenapa nggak Musa? Kenapa nggak Isa? Kenapa nggak Adam gitu? Jawabannya rata-rata apa coba? Wallahu alam bisawab. Udah aja. Yang penting gitu aja. Sip ya? Oke ya? Jadi Nabi dan Rasul itu simbol atau fungsi? Fungsi. Oke? Maka nggak ada kata-kata Nabi Adam tuh nggak ada. Adam yang. Berarti Hawa fungsi bukan? Fungsi bukan? Fungsi. Berarti buah huldi fungsi bukan? Fungsi. Fir'aun fungsi bukan? Fungsi. Berarti sampai hari ini fungsi Fir'aun ada nggak? Kalau orang lagi pelit menuhankan diri, lagi jadi apa dia? Nah gitu. Dan nanti kita ngerti banyak aku di dalam aku. Udah ya? Sip ya? Dah. Oke ibu bapak? Sip. Halaman baru ya, nanti kita balik ke sini. Berarti di surat 57 ayat 3, dialah yang menciptakan langit dan bumi, dialah yang awal dan yang akhir, dialah yang zahir dan yang batin. Dalam perspektif Islam, dia dikasih namanya Allah. Ibu bapak nanti renungin ya, soalnya bahas ini pasti panjang. Jadi Allah itu simbol apa fungsi? Direnungin. Ya, direnungin nih. Karena nanti Allah ngomong dirinya Rob, betul nggak? Malik, betul nggak? Ilah. Berarti ada Allah yang sedang menjadi Rob, Malik, dan Ilah. Makanya di Anas qul a'udzu birabbin nas. Ini kalau ditanya, Rob apa? Allah Tuhan. Malik apa? Allah Tuhan. Ilah apa? Allah Tuhan. Apa bedanya? Ya pokoknya tiga-tiganya Tuhan aja. Nggak tahu fungsinya untuk apa gitu. Jadi aja kayak doa tadi, disuruh fil ard, tapi doanya Robbana atina fi dunia. Maka ada doa yang Allahumma, ada doa yang Robbana, betul nggak kira-kira? Maka ada fungsi Allah, fungsi Rob, fungsi Malik, fungsi Ilah. Kan empat-empatnya harus kita paham nih, gitu. Terus jadi kita menyembah yang mana, gitu. Sampai sini oke? Ya, ini direnungkan. To be simple, ibu. Udah ya? Kita membumi dulu sekarang. Kita get back to earth sekarang. Ibu bapak, awal semua penciptaan dimulai dari satu standpoint yang disebut cahaya di atas cahaya yang disebut namanya Nur Muhammad. Berarti semua kehidupan sumbernya dari dia nggak? Sama nggak? Yes.
Maka di surat 24 ayat 35 tadi dikatakan I am the light, cahaya. Maka cahaya itu ekuivalen dengan yang namanya energi. So that's why energi tidak bisa diciptakan, tidak bisa dimusnahkan, dia bisa bertransformasi. Bertransformasi dalam bahasa Arab disebut cipta. Apa Bu Pak? Berarti ketika aku menciptakan, artinya apa? Aku mentransformasikan diriku. Ibu Bapak saya mau nanya, kalau Ibu Bapak dengar kata cipta, apa yang ada definisi dalam benak pikiran Ibu Bapak? Cipta apa yang ada di dalam benak pikiran? Kursi ini diciptakan nggak? Yes. Saya tanya, kalau tidak ada pencipta, ada kursi ini nggak? Siapa pencipta kursi ini? Kok Allah, tukang kursi, udah nggak usah jauh-jauh dulu, udah. Tukang kursi. Sekarang saya tanya, bisa terjadinya kursi, harus ada bahan baku nggak? Iya. Berarti bahan baku yang diolah menjadi ciptaan. Let's say terbuat dari kayu. Kayu datang dari mana? Pohon. Pohon datang dari mana? Tanah. Tanah datang dari mana? Energi. Energi siapa? Dia. Ibu bapak sekarang mau ngelihat apapun, ujungnya pasti Allah. Iya bener nggak ini? Baju dari apa? Kain. Dari apa? Benang, kapas. Kapas dari mana? Pohon dari mana? Tanah dari mana? Energi dari mana? Aneh nggak sekarang kalau ngomong Allah di mana? Aneh nggak? Aneh banget. Gimana cara kita nggak ngelihat dia? Orang semuanya dia. Sampai sini oke? Make sense? Oke ya? Nah, berarti ketika energi ini dia melakukan sebuah transformasi, memadat menjadi materi. Maka materi itu adalah energi dengan vibrasi yang paling rendah. Jadi di alam semesta ini Bu Pak, tidak ada benda mati, itu nggak ada. Karena semua adalah partikular atom. Atom itu datang dari energi. Jadi tubuh fisik kita ini, fisik nih, terbuat dari apa? Saripati tanah. Saripati tanah datang dari partikuler energi. Atom juga nggak kira-kira? Iya. Makanya jangan lupa, tubuh ini pinjaman dari ibu bumi. Itu loh Bu Pak. Mau kita dipinjemin loh. Nanti ibu bumi begitu ini pulang ditanya, dirawat nggak? Gitu loh Bu Pak. Maka nanti begitu kita mengerti, oh aku kenapa ada tubuh, mana diri sejatiku, dari mana perjalanan ini semua, baru kita akan ngerti innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi bahan baku hidup dari mana? Energi itu siapa? Cahaya itu Allah nggak? Jadi semua kehidupan bahan bakunya adalah Allah. Maka dalam bahasa lain disebut emanasi. Semua dipancarkan dari diri menjadi bentuk yang lain. Maaf kalau ibu bapak semua simbolnya, fungsinya cahaya nggak kira-kira? Kemana saja kamu menghadap wajahnya. Berarti kalau saya lagi ngejelek-jelekin orang lain, yang saya lagi jelekin fungsinya bukan? Pasti masalah hidup saya. Kamu ngejelekin fungsi kok. Berarti kalau saya ngerendahin orang lain yang saya rendahin, fungsinya nggak kira-kira? Berarti nanti dia nanya, kamu belum mengerti siapa aku, gitu. Katanya la ilaha illallah, tapi akunya, egonya hadir, gitu kira-kira.
Sampai sini oke? Oke? Sip ya? Berarti semua kehidupan semesta raya ini vibrasi bukan? Vibrasi. Makanya Nikola Tesla bilang, kalau kamu mau tahu the secret of universe, rahasia semesta, ada 3 poin penting yang harus kamu sadari. Energi, vibrasi, dan frekuensi. Maka ibu bapak saya kita bisa kumpul di sini karena kita dalam satu frekuensi. Sok ibu bapak orang yang nggak sefrekuensi aja ke sini, nggak akan mau. Kita ngomong gimana sama orang yang nggak sefrekuensi, nggak didengar. Kenapa? Karena hukum berbicara bahwa kita akan dipersatukan dengan frekuensi yang selaras. Sampai sini oke? Clear ya? Dapat ya? Berarti kalau begitu perjalanan dari energi menuju materi, di mana dari materi kembali kepada energi. Nah ibu bapak, materi itu alam yang rendah. Kenapa? Karena materi terdiri dari bumi dan dunia. Bumi itu ruang, dunia itu waktu. Jadi kita hidup di dunia, di bumi. Dua-duanya ada ruang dan waktu. Kenapa? Karena materi membutuhkan ruang dan waktu. Sok ibu bapak kalau nggak punya tubuh fisik, kita pengajian 50.000 tahun nggak akan pegel-pegel badannya. Orang jiwa doang. Betul nggak? Berarti kita ini tubuh ini bukan? Bukan. Kita hidup di dalam tubuh ini. Sebagai jiwa. Sampai sini oke? Clear ya? Nah, singkat cerita ya, 10 menit ya, 10 menit terakhir nih. Ini konklusi pentingnya Bu, Pak. Saya mau cepetin supaya nanti output kita bisa sama-sama diadaptasi sebagai perilaku keseharian. Tapi kira-kira sejarah sampai jadi kitanya lumayan udah oke ya Ibu Bapak ya. Nanti kita detail by detail di sini. Karena nanti dari energi ke materi melalui tahapan dulu mineral, melalui tahapan dulu flora, melalui tahapan dulu fauna. Jadi Ibu Bapak maaf ya, bikin kita ini nggak simple. Susah loh bikin kita. Makanya di Quran ngomong, ya ampun udah dikasih kemasan manusia, banyak ngeluh lagi. Nikmat Tuhan kamu mana sih yang kamu dustakan gitu loh Bu Pak. Ibu Bapak kira-kira yang pengen punya tubuh casing kayak kita banyak nggak? 300 juta berbanding 1 loh. Udah kepilih dari 300 juta berbanding 1, ngantrinya lama banget, udah gitu ngeluh. Ibu Bapak maaf ya, perjalanan jadi manusia waktu, nggak usah ngomongin waktu yang non fisik lah ya, dalam tanda petik ya. Waktu dunia aja, terjadi kita berapa lama Bu Pak? Ya, saya mau menggambarkan ini cepat supaya kita sadar betapa beruntungnya kita jadi manusia, supaya after ini kita menghargai hidup gitu Bu Pak. Karena kalau kita nggak menghargai hidup, berarti kita nggak ngerti siapa diri kita. Ya, in short, 13,8 miliar tahun yang lalu terjadilah Big Bang, di mana energi bertabrakan menciptakan energi besar dan penciptaan. Di sini ada api, lahirlah mineral menjadi bumi. Lahirlah sumber kehidupan yang namanya air, air bertransformasi menjadi flora, flora menjadi fauna. 200 juta tahun yang lalu manusia modern itu hadir. 200 juta tahun yang lalu. Dibandingin semesta yang 13,8 miliar tahun yang lalu, matahari 5 miliar tahun yang lalu, bumi 4,6 miliar tahun yang lalu. Ibu Bapak, kita sama bumi kalah tua nggak? Sama semesta kalah tua nggak? Kalau di 24 jam kan, manusia baru ada 3 detik Bu Pak. Tapi setengah hutan bumi udah habis sama kerakusannya. Jadi manusia sebagai makhluk yang paling bungsu nggak Bu Pak? Paling akhir nggak kira-kira? Udah paling bungsu,
paling baru tapi paling belagu gitu Bu Pak. Berarti kalau nggak ada ini semua, ada kita nggak kira-kira? Nggak mungkin. Berarti disinilah kenapa disebut mulia dan sempurna, karena kita the collective soul dari semua penciptaan, maka kita disebut mikrokosmos. Tambah ya. Sekarang 2023, Ahmad bin Abdullah lahir 571. Yesus 571 kurangi 0, 571 tahun sebelum Nabi Muhammad. Musa 1900 tahun. Dari Musa ke Ibrahim sekitar 545 tahun. Dari Muhammad sampai Adam itu kurang lebih sekitar 6.455 tahun. Sekarang 7.600 tahun. Baru 7.600 tahun, Bu Pak. Padahal manusia modern ada 200 juta tahun yang lalu. Adam lahir 7.600 tahun yang lalu. Jadi siapa tuh Adam? Itu satu. Dan nanti kita mengerti ketika perjalanan ini semua sampai ke kita hari ini, berarti melalui perjalanan panjang. Kita ngantri jadi manusia 13 miliar tahun. Ibu bapak ngantri sembako 2 jam, kesel nggak? Ini kita ngantri jadi manusia berapa lama? Habis lahir, ngeluh lah, kesel lah, benci lah. Makanya Ar-Rahman wajar nanti dia nanya terus, nikmat Tuhan mana yang kamu dustakan? Udah dikasih ini, kamu masih ngeluh. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Apa poinnya? Satu ya, conclusion. Ibu bapak nanti save ini diingat-ingat. Ini kan ada rekamannya. Nanti ibu bapak tonton sekali lagi sebelum pertemuan berikutnya. Setuju? Sip ya, supaya nanti nggak usah mundur lagi ke sini. Oke. Berarti kalau gitu, dalam wadah yang namanya manusia, semua fungsi dan potensi ada di dalam diri kita nggak? Iya. Ya, ini kalau mau dijabarkan sekitar 19 esensial, kelamaan, tapi kita bagi menjadi 4 aja. 3 hari ini. Lebih simpel ya, ibu bapak ya. Ibu bapak maaf, rambut tumbuh nggak? Kuku tumbuh nggak? Berarti tumbuhan ada di dalam diri kita nggak? Iya, karena kita juga bagian dari collective soul dari flora. Berarti pohon kakak kita bukan? Iya. Jadi kalau kita tidak merawat pohon, kita tidak merawat hidup. Makanya disuruhnya rahmatan lil. Nggak ada loh kalimat rahmatan lil muslimin. Nggak ada. Kalau alamin termasuk pohon nggak? Iya. Karena ada pohon, kolektif jiwanya pohon ada di dalam diri kita nggak? Buktinya kita tumbuh. Jadi ibu bapak maaf ya, kalau hidup cuma tumbuh membesar, nanti Allah nanya, apa bedanya sama pohon? Betul nggak? Berarti menjadi manusia ada misi yang lebih besar nggak derajatnya daripada kolektif soul yang sebelumnya? Iya dong, wadah Tuhan loh Bu, Pak. Maka disebut holy Pak. Sampai sini oke? Maka tahapan jiwa paling awal itu disebut vegetatif. Sok ibu bapak perhatiin, bayi dia cuma bisa tumbuh nggak kira-kira? Iya. Ibu pernah ada ngelihat bayi komplain sama temennya, kamu jelek banget? Nggak ada. Berantem, iri, nggak ada. Karena dia masa vegetatif. Jangan lupa Bu, Pak. Nur Muhammad tadi itu basicnya kecerdasan tanpa batas. Disebut intelligent. Maka setiap kita manusia pasti punya legend. Itulah kenapa bayi nggak ada les nyusu ke ibunya, dia bisa nyusu ke ibunya. Siapa yang ngajarin? Lapar, nangis. Siapa yang ngajarin? Kenyang, tidur. Siapa yang ngajarin? Karena nanti kita ngerti ada part the intelligent dari Nur Muhammad gitu kira-kira.
Cuma nanti makin dewasa intelijennya ketutup sama intelektual. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Berarti kalau sekarang membesar tapi gak bermanfaat, nanti bandingannya apa bedanya kamu sama Uun gitu. Oke? Tadi habis flora apa Bu Pak? Nah, di satu masa tertentu mulai keluar hewannya. Mulai ada keinginan. Maka sifat jiwa yang basic bawah itu disebut namanya bahimiyah. Apa bahimiyah? Urusannya makan, minum, udah gitu aja. Makanya nanti Quran mengatakan, kamu kalau urusannya makan, minum, nanti naik satu level menjadi sabuiyah, sifat binatang yang buas. Jadi ibu bapak nanti kalau ketemu orang yang marah-marah, nggak usah gimana-gimana, dia lagi turun ke sabuiyah, udah gitu aja. Ibu bapak pernah dengar ayat gini nggak? Aku kasih kamu pendengaran, penglihatan, dan hati. Pendengaran nggak dipakai, penglihatan nggak dipakai, hati nggak dipakai. Apa bedanya sama binatang ternak? Jadi kalau hidup cuma urusan makan, minum, reproduksi. Makan, minum, reproduksi. Apa bedanya sama binatang ternak? Jangan-jangan kita keliru casing, tapi jiwanya nyangkut di evolusi masih lama gitu loh Bu Pak. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Artinya, kalau kita berbicara dalam part demi part, nanti kita ngerti kenapa Quran perjalanan awal setelah Al-Fatihah itu Al-Baqarah. Al-Baqarah apa artinya Bu Pak? Menuju 114-nya apa? Manusia. Ibu bapak maaf ya, berarti kita ini sebenarnya hewan nggak kira-kira? Iya. Sok lihat di biologi. Kingdom cuma ada 3, jamur, tumbuhan, hewan. Ibu bapak jamur bukan kira-kira? Bukan. Tumbuhan ya oke lah. Salah satu cirinya adalah ada nalar berpikir, kritikal. Itu disebut hewan. Maka kita disebut hayawanatikun. Hewan yang bisa berpikir. Jadi kalau kita hanya mengandalkan sifat hewani kita, berarti kita masih ada di level jiwa yang rendah. Jiwa yang rendah itulah namanya orang, gitu loh Bu Pak. Jadi kalau saya lagi pelit lagi jadi apa? Saya lagi marah lagi jadi apa? Maka disuruh puasa. Puasa meregeneratif dalam tanda petik, makan ditahan, minum ditahan, reproduksi ditahan, supaya naik kelasnya jangan di level binatang, jadilah level takwa, wahai manusia. Oke Bu Pak? Berarti kalau masih di level vibrasi yang rendah, materialistik banget, tubuh kita yang punya bobot gramasi beban, itu cuma tubuh fisik Bu Pak. Jiwa tuh nggak ada beban, bobot beban nggak ada. Jadi yang punya gramasi materi bukan? Iya. Jadi kalau hidup terasa berat banget, jangan-jangan terlalu materialistik gitu loh Bu Pak. Jangan-jangan kurang meruhani gitu loh. Nah, puncak dari bawah ke atas, 3 aja balik lagi. Dah ya. Nomor 1, sedekah baik lapang maupun sempit. Berarti dengan bersedekah itu melembutkan vibrasi kita, karena vibrasi Allah itu sangat lembut. Makanya orang yang jarang sedekah, hatinya tuh nggak lembut Bu Pak. Maka yang kedua orang takwa, pandai kontrol amarah. Betul nggak? Makin lembut lagi nggak? Dan puncak kelembutan vibrasi adalah memaafkan kesalahan orang lain. Jadi kalau nggak punya 3 skill ini, nggak bisa naik ke kelas yang atas gitu loh Bu Pak. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Berarti mau itu sholat, puasa, umroh, haji, jembatan menjadikan kita
manusia, menjadi orang-orang yang Sekarang saya tanya, takwa itu identitas bukan? Takwa identitasnya atau sifatnya? Sifat. Iman identitas atau sifat? Berarti kalau iman dan takwa adalah sifat, Islam itu identitas atau sifat? Sifat. Nah sekarang rata-rata yang Islamnya dalam bentuk identitas. KTP. Oke? Sip. Terakhir, jadi ibu bapak, kalau udah mulai ada ciri-ciri jiwa-jiwa vegetatif dan jiwa-jiwa hewan, tolong disadari. Itu lagi turun derajat kemanusiaan kita. Jadi kalau ini nggak pernah dijaga, kita akan stuck di level rendah. Nah, ibu bapak, dari level bawah ke atas inilah yang disebut mengalami kedewasaan jiwa. Binatangnya nggak terlalu banyak nongolnya, tumbuhannya ya udah aja, tapi yang banyak keluar adalah di mana perwujudan kasih sayang Allah yang disebut sebagai manusia. Jadi kalau ibu bapak lagi berbuat baik, lagi jadi apa? Manusia. Jadi ibu bapak bisa berbuat baik nggak? Kan Allah yang berbuat baik, kita kemasannya. Jadi waktu ngasih, yang ngasih Allah pinjam badan kita. Maka ngomong ya alhamdulillah, ini cuman Allah kok gitu. Jadi kalau habis ngasih pengen dipuji, nah hati-hati. Turun lagi ke sini. Contoh, jalan, ada orang kelihatan lapar, beli nasi bungkus kasih, aduh tenang, alhamdulillah. Ketemu temennya, tadi ada orang yang kelaparan, kalau nggak ada gua, mati dia. Turun lagi ke bawah, gitu loh Bu. Sombong lagi. Makanya sifat yang paling bawah, sifat yang paling esensial di sini, namanya adalah sombong. Maka Nabi Muhammad bilang, kamu nggak akan masuk surga kalau kamu bawa satu atom kesombongan. Selesai. Jadi ibu bapak, dari awal sampai sekarang tuh cuman pengen ngomong, pertumbuhan jiwa terjadi kalau kita mulai melepaskan kesombongan. Selesai. Jadi kalau kita masih sombong, berarti jiwanya masih kanak-kanak. Nanti semakin naik, semakin dewasa, semakin matang, dari orang menuju manusia. Maka manusia levelnya takwa. Oke Bu, Pak. Sip ya. Clear ya. Direnungkan, dikunyah pelan-pelan. Salah satu makna takwa itu artinya hati-hati, waspada Bu, Pak. Begitu ibu bapak mau ngomong, takwa dulu. Diam dulu. Ini bagus nggak nih? Nah, top tuh. Karena perlu ibu bapak ketahui, 95% keputusan kita semua dibajak oleh emosi. Rasionya cuma 5%, 1% sampai 5%. Jadi kalau sekarang banyak istilah baper, benar Bu, Pak, orang tuh baper semua rata-rata. Karena kalau otak emosi kita lagi menguasai kita, rasionalitas hilang. Berarti lagi jadi orang. Maka dalam otak kita yang paling tua batang otak disebut reptilian brain. Betul nggak? Naik sedikit yang jadi bungkusnya limbik atau mammalian brain. Tapi otak manusia, hikmah, wisdom itu disebut neokortex. Dan yang paling aktif kalau nggak reptil, mamalia. Urusan makan, minum, makan. Jadi kalau hidup cuma mikirin, besok makan apa ya? Aku kurang apa? Besok makan apa ya? Aku kurang apa? Itu kan dahiliyah banget gitu. Masih levelnya al-baqarah. Makanya ibu bapak surat paling panjang di Quran surat apa? Emang PR-nya banyak, gitulah kira-kira. Sip ya? Oke ya? So, terakhir, yuk kita bertransformasi di jiwa rendah menuju jiwa yang atas.
dengan bertakwa, concern keseluruhannya adalah kesadaran. Karena tanpa kesadaran, maka apapun yang kita lakukan pasti mabuk. Itulah nanti kita ngerti, janganlah kamu sholat dalam keadaan mabuk. Karena mabuk berarti kesadarannya sedang tidak aktif. Setidaknya Bu Pak, hari ini kita tahu bahwa ada jasad, ada jiwa. Nah, nanti beberapa pertemuan yang akan datang, terus ruh yang mana gitu kira-kira. Terus yang pulang yang mana? Terus jiwa datang dari mana? Dan seterusnya dan seterusnya. Tapi at least hari ini kita tahu, oh pulang dari sini, waspadalah terhadap jiwa hewani kita, yang dimana jiwa hewani kita yang jangan-jangan sering menjadi dalam tanda petik mendominasi dalam keseharian kita. Maka bentar lagi dicek nggak kehewanian kita? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh iya, jiwa hewani bisa hadir karena panca indera. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, maka dicek yang didengar dari subuh ke zuhur apa ya? Oh pantas tadi ngedengar banyak yang jelek-jelek, ya udah. Makanya kok perasaannya jadi nggak enak. Oh pantas banyak ngelihat yang jelek-jelek, ya udah. Oh berarti kenapa perasaannya nggak enak? Mikir, kumur-kumur. Ibu bapak kumur-kumur bukan ngebersihin gigi loh ya, bukan. Tadi ngomong apa aja gitu. Tadi chatting apa aja. Tadi kaki kemana aja. Kontemplasi di zuhur. Berarti kira-kira kalau habis zuhur lebih terkontemplasi nggak dirinya? Makanya ciri-cirinya salam kanan, salam kiri. Habis zuhur lupa lagi nggak apa-apa, nanti ada asar. Habis asar lupa lagi nggak apa-apa, nanti ada maghrib. Makanya diulang. Oke? Sip ya? Sip ya? Silakan, Ibu. Oke. Pertanyaan Ibu tuh pertanyaan 2 pertemuan yang akan datang sih sebenarnya. Bagaimana dari realita menuju jiwa, kan gitu ya kira-kira kan? Oke. Gini Bu, to be simple ya. Sang realitas itu nanti namanya ruh. Oke ya. Ruh yang membadan itu namanya jiwa. Jiwa yang meraga itu namanya jasad gitu. Dan nanti kita tahu bahwa sumbernya datang dari sumber yang sama sebetulnya. Gitu Bu. Sehingga jiwa kita itu adalah partikular ruh yang dalam tanda petik dia melakukan shifting. Maka si jiwa nanti kembali ilaihi rojiun, gitu kira-kira. Ya, gampangannya gini, Bu. Ibu bapak nonton TV. Nonton TV. TV itu adalah jasadnya. Oke? Tapi jasad atau hardware itu nggak mungkin kalau di sininya nggak ada program yang namanya software. Ini jiwa. Oke? Sekarang saya tanya. Paling esensial bisa nonton TV gara-gara hardware-nya atau software-nya? Bukan, listriknya. Sok, mati listrik, mau TV sama mahal apapun, nggak bisa. Oke? Nah, sekarang saya tanya, sebenarnya berarti ibu bapak kalau lagi ngelihat TV, lagi ngelihat listrik nggak kira-kira? Dengerin dulu pertanyaannya. Waktu ibu bapak lihat TV, sebenarnya ini kumpulan listrik yang masuk menampil gitu nggak kira-kira? That's it, itulah ruh. Gitu Bu. Maka ini nanti memproyeksi. Berarti kita diproyeksi nggak? Berarti kita ini semua TV yang mendapatkan sinyal kehidupan dari pusat. Karena listrik rumah ini sama listrik rumah sebelah sama. Kalau si antena pemancarnya TV-nya RCTI misalnya, waktu TV-nya mati pancarannya ada nggak? Ada tetap, kan nggak hilang pancaran mah. Begitu TV nyala, kelihatan gambar RCTI-nya, mati, nggak kelihatan lagi, betul nggak? Tapi pancarannya ada terus nggak? That's it. Itu sama kayak kita. Kalau lagi sadar, kalau lagi nggak, ya udah nggak aja. Gitu. Oke, lebih simpel ya. Pembuktian adanya ruh adalah napas.
Maka nafas yang akan mengikat antara jiwa dan jasad. Ibu bapak punya 10 Lamborghini, punya 10 rumah mewah, nggak punya nafas, nggak jadi apa-apa. Bener nggak ini? Berarti nafas berharga banget nggak? Tapi kapan terakhir disadari? Lupa. Saking dia otomatis. Padahal sang hidup adalah ruh. Ruh adalah nafas. Gitu Bu. Jadi nanti kita harus bahas dulu apa itu nafas, apa itu jasad, apa itu jiwa, konektivitasnya gimana. Baru nanti kita ngerti ruh yang menjiwa itu gimana prosesnya. Gitu. Dan ini nggak mungkin kita bicara 5 minutes. Gitu. Tapi kira-kira big idea-nya dapat ya? Yang penting konseptualnya kira-kira oke. Ya, ini analogi yang saya rasa memudahkan. Ibu bapak kapan terakhir nonton bioskop? Yuk, diingat-ingat ya. Saya mau nanya, waktu ibu bapak masuk ke ruangan bioskop, ibu bapak nonton apa? Layar. Betul nggak? Nah, saya tanya, si layar ini menampilkan film nggak? Layar menampilkan film atau hanya menerima proyeksi? Karena datang dari proyektor. Oke? Kalau nggak ada proyektor, ada film nggak? Begitu proyektornya hadir sebagai film, kita nonton filmnya, nonton layarnya. Maka begitu film hadir, layar jadi nggak kelihatan. Padahal tanpa layar, film nggak akan ada. Maka layar itu hidup, film itu drama hidupnya. Jadi kalau ibu bapak sering lihat drama hidup, pasti banyak drama hidupnya. Tapi mau itu layar dan film, datang dari proyeksi yang sama. Seluruh cerita film ada di si proyeksi ini nggak kira-kira? Jadi kita sebagai manusia, proyeksinya, filmnya, atau layarnya yang mana? Kita sebagai manusia nih, sebagai apa? Layar dari proyektor. Maka kalau proyektornya ngeluarin film, si layar berhak menerima nggak? Si layar bisa nolak nggak? So, ibu bapak pernah ngeliat nggak ada film ketika kira-kira kata si layar ini ceritanya nggak asik jadi hitam? Ada lagi, hitam lagi. Atau nggak tahu filmnya kayak gimana, betul nggak? Mau adegannya dibunuh, mau adegannya senyum, mau adegannya perang, mau adegannya menakutkan. Tugas layar hanya menerima tanpa menolak. Berarti tugas kita hanya apa? Berarti kalau kita banyak nolak, layar yang menolak proyeksi. Makanya filmnya nggak ngerti-ngerti gitu. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Tapi keseluruhan ini tetap aja disebut realitas. Gitu Bu. Sip ya? Sementara ya? Oke, silakan. Uang dan waktu. Kehidupan dunia dan kamu. Apakah dalam kehidupan abadi apapun waktunya tidak ada, karena abadi, semua perputaran di stop, jadi semuanya abadi, karena hanya perputaran yang menyebabkan adanya akhir. Jadi kalau di ruang abadi itu tidak ada waktu, perputaran di stop. Itu tak kira-kira. Pertanyaannya, kapan itu terjadi Pak? Ya. Apakah itu nanti akhir sekali terjadi atau ada proses? Nah, kita nggak usah nunggu kapan-kapan Pak. Nggak usah nunggu kapan-kapan. Tinggal hadir ke sekarang saat ini, tidak ada ruang dan waktu. Kalau tidak ada waktu, Sekarang. tidak ada akhir. Kenapa Pak? Kalau tidak ada waktu, tidak ada akhir. Iya, makanya yang awal dia, yang akhir dia, yang awal ke akhir, yang akhir ke awal, inilah yang disebut fiha abada.
perpindahan dari mulk ke malakut. Jadi berakhir di mulknya, masuk ke malakut yang abadi. Ya, sekarang pertanyaan, mulk malakut itu berbicara kesadaran atau berbicara ruang dan waktu? Bicara ruang dan waktu. Satu. Ya. Tapi bisa nggak orang di ruangan ini kesadarannya beda sama kita, dia melihat sesuatu kesadaran yang berbeda? Bisa. Tapi waktunya sama. Yes. Berarti semua tempatnya di bumi. Yang berbeda adalah kesadaran. Maka di surat 7 ayat 25, kamu hidup di sini, lahir di sini, mati di sini, bangkit di sini. Semuanya tempat gitu Pak. Secara esensial. Ada di Al-Quran dan di Injil. Ada bumi yang lain. 2 kali juga Al-Quran sebutkan. Betul. Injil 4 kali. Betul. Berarti ada kehidupan yang lain. Sip. Karena bumi bukan bicara nama planet bumi, bukan. Fil art itu adalah tempat yang ada sumber penghidupan. Saat ini namanya bumi. Ketika nanti expired, ada bumi yang lain tempat sumber penghidupan. Namanya nggak tahu, entah X, entah Y, entah Z. Maka di surat 14:48, once ini expired, dia akan menciptakan the other place yang konteksnya di surat 7 ayat 10 ada sumber penghidupan. Gitu Pak. Yang abadi kan? Abadi. Berarti nggak ada waktu kan? Nggak ada. Berarti tidak ada pergerakan kan? Pergerakan gimana? Pergerakan bumi gitu. Oh iya. Dalam kesadaran ini gitu. Kira-kira. Apanya? Fiha abada. Iya. Karena kita tanpa jasad tuh immortal. Pak. Karena kita adalah percikannya. Yang membuat kita tidak immortal sekarang adalah percikan yang tidak terbatas lagi dibatasi oleh jasad gitu. Nah pertanyaannya kenapa harus menjasad gitu loh Pak. Itu nanti pertemuan yang akan datang. Kasualitas itu berlaku pada waktu alam abadi. Pasti Pak. Pasti. Karena hukum semesta itu kan hukum Taurat. Gak bisa diganggu-gugat. Gitu. Gitu kira-kira Pak. Nanti kita bahas ini. Dari semua urusan tadi, yang terakhir itu sabar. Kayaknya prosesnya lama sekali. Kalau di jalan pintas bisa nggak sabar? Gimana maksudnya Pak? Jalan pintas. Untuk apa? Sabar. Oke. Karena itu kan ada bahwa Allah bersama orang-orang yang sabar. Ya. Gini. Satu. Ya. Satu lagi ya. Ya. Itu yang dibicarakan selalu bumi. Padahal pengajian itu banyak banget. Kok nggak pernah dibicarakan? Apa hanya untuk penyeimbang bumi ini? Ya. Gini Pak. Dan ini mungkin di Quran saya pernah bahwa penciptaan manusia itu luar biasa. Tapi penciptaan alam semesta sama planet bumi jauh Luar biasa. luar biasa. Ya bisa di. Ya. Berarti semua yang ada di Quran itu berbicara fungsi. Maka bumi di situ itu bukan nama, tapi fungsi. Bumi itu artinya tempat yang ada sumber penghidupan. Kebetulan sekarang namanya planet bumi. Kalau ini udah expired, Mars akan another Earth. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter akan another Earth. Misal, Pak. Kira-kira. Jadi feel art di sini bukan ngomongin bumi as a name, karena nama planet bumi itu baru. Merkurius itu baru namanya. Tapi itu semua dalam tata surya yang dikasih sumber penghidupan di surat 7 ayat 10, itu namanya adalah feel art. ARDH. Gitu. Gitu ya Pak ya? Jadi nanti makanya kenapa tadi saya bilang kalau kita nggak ngerti mana simbol mana fungsi, yang nama disangka fungsi, yang fungsi disangka nama gitu loh kira-kira. Simply gitu. Nah sekarang pertanyaan Bapak, sabar ada shortcutnya nggak kan gitu pertanyaan? Pertanyaannya sabar itu apa? Sabar itu artinya mengendalikan diri. Berarti kalau berbicara sabar ada shortcutnya, yang namanya pengendalian diri itu terjadi dinamis.
Maka kalau ada kata-kata sabar tidak ada batasnya, iya pengendalian diri itu at any moment, kapanpun dan dimanapun. Jadi memang ini adalah PR yang sangat dinamis. Gitu kira-kira Pak. Jadi kalau sekarang ada pertanyaan, ada nggak orang yang sabar? Nggak ada. Orang yang selalu sabar. Karena ini berbicara present continuous, kira-kira. Jadi sabar itu bukan diam, nggak ngapa-ngapain gitu, bukan. Jadi Allah beserta orang yang terus-menerus mengembalikan dirinya. Lagi jadi hewan, kendalikan ke tengah. Marah, balikin lagi ke tengah. Ke bawah lagi, balikin lagi ke tengah. Nah, sifat berbolak-balik inilah nanti yang disebut kolaba. Makanya nanti disebut kolbu. Makanya nanti hati level keduanya setelah sodar itu kolbu, baru nanti masuk ke fuad dan seterusnya. Nah jadi Pak, kalau tadi pertanyaan gimana cara shortcut sabar? Simple, latihan Pak, udah nggak ada lagi. Selesai. Karena kalau kita tidak terlatih nggak bisa. Ibu Bapak, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat dan saya mohon maaf lahir dan batin kalau ada kata-kata yang tidak tepat, tidak pas, karena datang dari kebodohan saya, nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa, bukan siapa-siapa yang jelas, tapi semua kebenaran hak mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun yang menyampaikan kebaikan adalah baik, yang mendengarkan kebaikan juga baik, tapi yang lebih baik adalah orang yang bersegera dalam membuat kebaikan. Hatur nuhun, maaf lahir dan batin, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda telah menonton video ini hingga di penghujung video. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda, serta dapat menjadikan diri Anda lebih baik dari hari kemarin. Nantikan video kami selanjutnya. Terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulannya telah menguasai hati. Apa kalau hakikatnya cinta ini adalah kita lihat levelnya isinya para bahwa yang isinya antara kemana